lembaga yang didudukinya itu di luar institusi atau di luar yang beririsan dengan tugas fungsi kepolisian, maka rasanya tak mungkin untuk balik ke institusi memimpin kepolisian Republik Indonesia, karena itu akan mengganggu sistem yang ada di dalam. Bicara tentang politik Indonesia sudah lama banget ini Om Begawan nggak ngangkat atau ngerasani ngomongin soal PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Ya mergone PKS dewe kayak ayam tenang berada di parpol pendukung pemerintah, jenak, tahu jenak itu, nyaman itu. Setelah 10 tahun di luar kabinet sebagai oposisi, sekarang kayak belas gak kedengaran. Di Indonesia ini ada partai bernama PKS. Yang dulu ributnya arah ketulungan, sidik-sidik diprotes, sidik-sidik dikritik, mesti tak punya kursi menteri, dianggap partai pendukung pemerintah, wae. Bikin anteng partai ini, heran ya, nggak ada kursi menteri loh. Hampir kita lupa sama nama-nama para petinggi PKS yang dulu rutin bicara, kayak Pak Abu Bakar Al-Hasbi, Pak Hidayat Nur Wahid, Tifaful Sembiring, ada Pak Mardani, Ali Sera, dan lainnya. Mereka pada kemana itu? Jebul mereka saya kira ngerasa penak, jenjem di ketiaknya kekuasaan. Suara-suara wakil rakyatnya itu yora pedes neh, menang bae. Lomba ganti lomba jemprit, jadi lomba abang gede-gede ora pedes belas. Dan hari ini Om Begawan pengen urai, pengen ngupas isu terbaru tentang rencana pergantian Kapolri. Terus apa hubungannya dengan PKS? Pergantian Kapolri. Memang sih isu ini baru rumor kan, jadi tidak menuduh Om Begawan. Kasak kusuk lah, rasan-rasan kabar angin. Bila Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo diisukan akan diganti sama seorang bernama Rudi. Walaupun baru rumor ini, kenapa elit PKS sudah menyebut peluang Pak Rudi buat ganti Kapolri itu kecil, ngeremeh ke namanya Pak Rudi tadi. Loh, biasanya sih rumor itu semacam test the water, cek ombak itu. Siapa yang butuh ngecek? Ya yang mau ngejalanin kebijakan. Dan Pak Nasir Jamil, elit PKS yang ada di Komisi 3, itu menyodorkan beberapa hal yang mengecilkan kemungkinan itu. Menurut PKS, nama Rudi yang segera menggantikan Jenderal Listio Sigit adalah Komjen Rudi Herianto Adinugroho. Dia ini sekarang menjabat sebagai Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ini tidakkah pernyataan Bung Nasir itu bermakna bila PKS lebih nyaman Kapolrinya Pak Listio Sigit, didawaki meneh, perpanjang lagi. Ini menurut Bung Nasir itu. Nah, salah satu kriteria Kapolri menurut Bung Nasir juga itu tidak pernah bertugas di luar urusan tidak terkait polisi. Nah, kebenaran Pak Rudi Herianto jabatannya Sekjen Kementerian KKP. Memang di luar topoksinya polisi. Tapi dia di situ itu kan ditugaskan toh. Bukan karepe dhewe loh. Loh, entah presiden atau Kapolri yang kasih kepercayaan yang namanya prajurit ya siap dan patuh. Itu berarti pula PKS enggan Kapolri sekarang dicepot. Lebih nyaman dengan Pak Listio Sigit. Padahal sudah banyak protes dari masyarakat untuk segera diganti. Yang kedua ya kelamaan menjabat Kapolri. Dan lebih suka mempertahankan yang lama ini PKS. Sikap itu bisa dimaknai juga. PKS turut menjaga orang-orangnya Jokowi. Ini nek disangkut pautkan loh. Ada benang merahnya. Tumben-tumben lah partai putih itu kayak begini. Dulu itu 2014 sampai 2024. Wah, lah. Jangankan yang mau diganti. Yang mah baru dipilih sama presiden ke-7 aja waktu itu. Umik kok. Ojone diganti. Diusulkan buat mau diganti aja. Ributnya pasti kayak babon ngendok itu petok. Iya, itu PKS waktu itu. Jadi buat ngompol, ada apa ini? Mengapa PKS seolah-olah ngebela orang-orangnya Jokowi ini? Adakah ini sebagai penanda baru?
terbukanya komunikasi Jokowi dengan partai itu, atau diterimanya PKS di koalisi Indonesia Maju atas jasa Jokowi, balas budi mungkin. Gimana kader sama simpatisan PKS menilai pernyataan Bu Nasir Jamil? Moga-moga ada kader-kader PKS yang memberikan pendapat tentang hal ini. Mau bagaimanapun, kekuasaan kepala negara, dalam hal ini kewenangan Pak Prabowo, memang luar biasa gede, punya hak prerogatif penuh, full. Di model gimana pun, bila titah pimpinan tertinggi sudah dikeluarkan, sulit buat dibatalkan. Tinggal tunggu waktu aja. Benarkah Pak Komjen Rudi Herianto Adinugroho yang bakal menggantikan Kapolri sekarang? Isu ini sumbernya dari mana? Loh, perwira tinggi di kepolisian yang bernama Pak Rudi, jebul gak hanya satu ternyata. Dan ada nama Rudi yang lain yang juga disinggung pula peluangnya ganti Kapolri. Nah ini Rudi yang mana lagi? Yang jelas bukan Rudi Pak Hadi Rudiatmo yang saya kenal, Pak Bringos, ketua DPC PDIP Solo, bukan. Salah satu tokoh demokrasi di Solo. Nah Rudi yang lain itu adalah Irjen Rudi Darmoko. Itu Kapolda NTT yang sekarang masih menjabat. Nah soal isu ini sudah ditayangkan juga hari ini. Jadi siapakah Rudi yang bakal ganti Kapolri yang sekarang? Yombo, cetakon aku. Pegangan cuma mengira-ira, menganalisa. Nek perkara kekuasaan, orang-orang kepercayaan RI 1 atau Pak Prabowo bakalan beneran Kapolrinya diganti. Beda nasib sama yang rumor yang sifatnya menguntungkan rakyat. Itu sering malah gak jadi. Kalau ini kita itu. Contoh, rencana ada potongan harga tarif listrik. Baru saja nongol mak plekendus gak jadi, batal. Pengasan Nasbi yang sudah nyerah dan mau mundur, itu ya tetap dipertahankan sama Pak Prabowo. Ada itu tentang target 3 juta rumah. Berhubung sulit realisasi, bukan harganya yang dipertahankan, malah ukuran luasnya bangunan sama luas tanahnya di planet. Dari 21, dari 36 jadi 25 atau berapa itu. Pemerintah sedang menggodok ini. Rumah subsidi luasannya bisa hanya bukan 21, 18 meter saja itu. 3 kali 6. Ya kayak apartemen aja itu. Ya gimana ketimbang dengan luasan Aceh, harga yang dinaikkan, nanti targetnya nggak tercapai kan malah ciloko. Nggak jadi nih. Jadi pilih luasannya rumah di planet, diperkecil. Itu masalah rumah, 3 juta rumah. Balik ke soal rencana penggantian Kapolri. Bung Nasir Jamil menyodorkan berbagai faktor yang membuat seolah-olah kemungkinan diganti itu tertutup. Rasido. Atas argumentasi yang disampaikan Bu Nasir. Bagi Om Bengawan ini yang aneh-aneh. Apa sih Bung yang ada di Komisi 3 DPR? Gak pernah turun ke bawah. Gak pernah mendengar suara-suara kami ini. Oh, jasa geleme dewe jadi anggota dewan itu. Jadi wakil rakyat. Dengarkan ini suara-suara rakyat di bawah. Sejak akhir kepemimpinan Jokowi atau sekitar tahun 2023. Ketegasan Kapolri atas masalah kepolisian raumum makai. Disebut oknum wakeh. Nek disebut institusi jari gak semua. Kan mumet ini. Kita juga sadar, banyak polisi baik di Indonesia, masih banyak. Dan Begawan kenal mereka. Ini yang model ladusing. Kerja gak sesuai tupoksi, blara-blara. Banyak. Dan masalah jabatan Pak Jenderal Listio Sigit ini, itu wis memecahkan rekor. Kesuwen, kelamaan. Dia jadi Kapolri selama 4 tahun, 4 bulan lebih. Besok 27 Juni genep 4 tahun 5 bulan. Ngalahin Pak Jenderal Dai Bakhtiar yang gak ke 4 tahun itu. Nah, kepemimpinan seorang di sebuah institusi itu tetap ada batasnya. Sebab karir para perwira di bawahnya jadi buntet, mandek, regenerasinya agak berjalan optimal. Lihat saja tuh gimana masalah-masalah rakyat. Sekarang tidak ditangani baik oleh institusi kepolisian. Bahwa nanti yang mau menggantikan Komjen Rudi Herianto atau Irjen Rudi Darmoko, monggo lah. Itu hak prerogatif Pak Prabowo. Secara teknis, Pak Rudi Herianto bukan dari Akpol. Dan kayaknya seniornya Pak Listio.
Anda jadi Kapolri itu gak bakal lama jabatannya. Andang pensiun lah, selesai. Sedang bila dijabat Irjen Rudi Darmo apa tuh, Pak Irjen dari NTT, maka lompatan pangkatannya akan cepat. Persis kayak Pak Tito waktu itu, dari bintang 2 ke bintang 4, colut. Wah, hus jenderal penuh. Nah, Kapolri mesti segera diganti. General ngoyot, ngendal ngake, meninggalkan sesuatu yang kurang positif dalam persepsi rakyat. Kasus judi online, pinjaman online, penipuan atas dana nama koperasi, atau laporan-laporan rakyat. Banyak tuh, nggak ditindaklanjuti. Mau sampai kapan? Public hopeless, kehilangan harapan. Sama salah satu penegak hukum kita ini. Banyak loh kasus korupsi yang membongkar malah institusi kejaksaan. Dan mau diakui atau tidak, 4 tahun terakhir ini peran kepolisian dalam menegakkan hukum, utamanya membongkar korupsi, itu kecil banget. Maka yang paling tepat, Kapolri harus segera diganti. Ini usul Begawan mewakili rakyat dan setuju dengan Pak Prabowo. Bila pun ada, itu ya kelasnya yang kecil-kecilan kalau membongkar korupsi itu. Lah apa ada pesanan Kapolri gak boleh diganti. Nah, mungkin loh. Kok sampai PKS mengatakan buntet. Sampai perkara laporan ijazah palsu Pak Jokowi aja. Lu rampung kabeh. Kan malah aneh. Lah kenapa PKS justru tidak mendukung adanya rencana penggantian Kapolri baru? Ada apa? Banyak kok Kapolri Jenderal 4 penuh, durung waktunya pensiun itu bisa digeser ke tempat lain. Contoh yang ada kayak Pak Tito waktu menjabat pertama sebagai Mendagri, kan durung pensiun sebagai polisi. Statusnya masih polisi aktif loh. Dan buktinya nggak apa-apa, tidak dianggap melanggar. Yang juga bikin Begawan ini rodok rasrak. Mengapa mesti ada rumor segala? Tidakkah ini malah mencerminkan kekuasaan Pak Prabowo terkesan berada di bayang-bayang Jokowi? Dan mengapa pula PKS terkesan menutup mata dengan resahan publik? Rakyat yang bengok-bengok ini. Mau yang pemilu kemarin nyoblos PKS atau merasa jadi kader atau simpatisan berkomentar, biar kami ini ngerti apa keberatannya Pak Listio diganti. Bukankah Bu Nasir Jamil itu anggota Komisi 3, komisi yang salah satu mitra kerjanya itu kepolisian juga loh. Apakah enak deh sama progres kasusnya ex Kapolres Ngada yang melakukan perbuatan senista itu? Gak sampai sekarang belas gak tahu progres hukumannya, nggak ada. Ini perlu Kapolri tegas. Kalau sekarang sudah tidak bukti, diganti adalah jalan yang terbaik. Terus juga gimana proses pemulangan Paulus Thanos, koruptor EKTP yang katanya sudah ditangkap sejak Februari, sampai sekarang belum bisa dikembalikan ke Indonesia. Memang bukan hanya peran polisi, tetapi tidakkah polisi sebagai bagian di dalamnya untuk mempercepat Thanos dibalikkan? Kalau perkara yang ada hubungannya dengan polisi, hampir mayoritas rakyat kita merasalah gimana ribetnya berurusan dengan mereka. Jangankan yang ada kasus, lah mau ngurus SIM sama STNK, perpanjangan plat nomor, mutasi kendaraan, yura gampang. Mau bagaimanapun, salah satu institusi dengan pelayanan yang kurang praktis, itu ya ada unsur kepolisiannya. Kayak yang terkait kendaraan, memang tidak semua ranahnya polisi, tapi ada mereka, institusi Samsat. Tapi bagaimana ribetnya kita ngurus itu? Ya? Polisi itu pelayan masyarakat. Logonya itu melayani masyarakat. Tentang rencana pergantian Kapolri itu, Begawan sendiri loh. Jenderal Listio Sigit udah kelamaan. Udah jadi Kapolri udah kelamaan. Ini mirip sama jabatan Kapolda Jateng yang dijabat sama Pak Lutfi itu, yang sekarang Gubernur Jateng itu. Yang pasti terlalu namanya seorang pejabat karier memegang di satu tempat itu gak bagus buat organisasinya. Gak bagus juga bagi pejabat di bawahnya. Tidak ada regenerasi, tidak sehat. Terlalu singkat ya gak baik. Misalnya hanya 6 bulan atau kurang idealnya 8 bulan sama 2,5 tahun lah masa jabatannya. Ideal. Atau bila dibutuhkan banget mentoknya 3 tahun. Justru malah terlalu lamanya Pak Listio Sigit menjabat. Malah mencerminkan kegagalan institusi melahirkan calon-calon pemimpin yang mumpuni. Dan salah satu buat penilaian keberhasilan pemimpin itu ya pengkaderan. Nek bawahannya dianggap gak ada yang bagus atau gak kompeten, sebagus apapun prestasi dia, ya berarti masih tidak sukses banget. Jadi
Mau tunggu apa lagi? Ya ganti Pak Jenderal Listio Sigit. Kok sampai nunggu ganti presiden. Oke, kami dorong Pak Prabowo yang punya hak prerogatif untuk segera mengganti Kapolri agar masyarakat juga semakin mendukung panjenengan. Jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Salam Begawan, salam Empol. Sampai jumpa. Dadah.